Berikutnya kita ada Dr. Christian Widodo nih. Sambungan yang paling jauh ya dari beliau nih, dari Kupang, NTT ya. Selamat malam Bro Christian Widodo. Malam Bro Rian. Kedengaran ya suara Christian. Ya? Aman. Kupang meskipun jauh tapi sinyalnya mantap udah 5G. Silakan Bro Christian, share deh. Kalau saya sih mungkin angle juga agak mirip ya, Bro sebagai seorang keturunan Tionghoa yang lahir besar bermukim di Kupang, kan memberanikan diri ini menjadi pelayan masyarakat. Sebenarnya sebelum politik sudah jadi pelayan masyarakat, sudah jadi dokter tahu saya kan. Dan bahkan kliniknya itu pasiennya BPJS semua gitu ya. Jadi mental melayani sudah ada nih Bro. Nah, Bro dulu sebagai seorang etnis Tionghoa yang melayani dari sisi medis, kemudian terjun di bidang politik praktis. Nah, kira-kira gimana nih refleksinya di Bro, perjalanan Bro dalam mengambil peranan sebagai kaum muda Tionghoa di Indonesia, tepatnya di Kota Kupang. Silakan Bro. Ya, selamat malam Bro Rian. Kalau Bro Rian ini di NTT dipanggilnya Kakak Rian karena udah setahun pernah di Rote. Iya. Malam Bro Asmi, Sis Jessica, Bro William. Jadi semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jadi kalau saya sih nggak jauh beda sama Bro William. Memang saya dari SMP itu sudah biasa ikut organisasi pelajar, organisasi kemahasiswaan. Jadi saya dulu sempat jadi ketua OSIS waktu SMP. Jadi saya juga datang dari keluarga yang bapak saya itu sangat familiar dengan organisasi. Jadi singkat cerita ya memang darah berorganisasi itu sudah ada dalam diri saya sejak lama. Tapi sebenarnya sebelum ke konteks lokal, saya setuju dengan tadi yang Bro Asmi sampaikan tuh bagus banget. Tak kenal maka tak sayang. Jadi sebenarnya anak muda etnis Tionghoa ini sudah mengambil peran yang banyak sejak zaman perjuangan bangsa dulu. Sumpah Pemuda dulu itu kan ada 4 orang yang masuk dalam anggota kepanduan. Itu etnis Tionghoa 4 orang itu seperti Dewan Pengamat. Lalu sampai ke BPUPKI waktu zaman akhir pendudukan Jepang, itu ada 4 orang Tionghoa juga yang masuk dalam anggota BPUPKI yang membidani lahirnya UUD 45 itu. Sampai ke pahlawan kemerdekaan aja itu banyak sebenarnya orang-orang muda etnis Tionghoa. Ada John Lee, ada Lee Eng Hock, ada So Bun Seng, ada juga yang mungkin teman-teman paling terkenal, paling tahu, ada Su Hok Gi yang ada filmnya. Jadi sebenarnya peranan-peranan anak muda etnis Tionghoa ini sudah banyak sejak dulu, tapi mungkin masih jarang digaungkan, jadi tidak didiseminasikan, tidak disosialisasikan saja. Nah, kalau ini bisa didiseminasikan dengan baik, tentu relasi kebangsaan kita ini bisa kita rajut dengan indah. Karena pemahaman yang kurang lengkap tentang eksistensi etnis Tionghoa itulah yang menyebabkan ada jarak etnis Tionghoa dengan etnis-etnis lain. Nah, bicara dalam konteks lokal nih dalam topik ini, kalau kami di NTT, Bro Rian, Kakak Rian, itu kami di NTT itu tidak terlalu berasa diskriminasi itu. Tidak terlalu berasa ada jarak etnis Tionghoa dan etnis asli yang ada di NTT. Di NTT itu kita punya 18 etnis, 50 busana daerah, 69 bahasa daerah, ribuan motif tenun. Tapi jarak itu tidak terlalu berasa. Mungkin karena agama mayoritas kita sama, itu mungkin. Dan juga sudah terjadi kawin campur, kawin mawin itu di NTT itu sudah biasa. Orang Tionghoa kawin dengan etnis Timor, etnis Sabu, suku Rote, suku Alor, itu sudah biasa. Jadi di tempat saya ini memang jarang terjadi konflik horizontal, konflik agama. Ya mungkin karena itu ya mayoritas agamanya sama. Dan di NTT ini kami pernah mendapat peringkat 1 sebagai provinsi yang paling toleran di Indonesia. Terakhir 2019 itu Kementerian Agama memberikan kami peringkat kedua
Peringkat kedua setelah Papua Barat. Itu berdasarkan indeks kerukunan umat beragama, kami mendapat peringkat kedua. Jadi peringkat ketiganya Bali, satunya Papua Barat. Jadi di sini di NTT ini memang toleransinya sangat tinggi. Makanya NTT itu ada plesetannya Nusa Terindah Toleransi. Kadang-kadang diplesetin juga nanti Tuhan tolong. Mantap. Kalau yang nanti Tuhan tolong jadi, kita kubur dalam-dalam aja menggunakan istilah Bro Asmi itu. Yang pertama aja tuh ya. Toleransi. Kalau NTT nanti Tuhan tolong, NTB nanti Tuhan bantu. Sebelah-sebelahan. Ini lawakan khas jadi, yang saya udah pernah setuju di NTT sama... nih. Betul. Iya, 1 tahun tuh Bro Rian tuh. Ya, jadi ya harapan saya kita kan nggak bisa memilih kita lahir di etnis apa, suku apa, tapi harapan saya kita bisa menghargai perbedaan itu, kita bisa semua etnis bisa mendapat kesempatan yang sama di berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, pemerintahan. Ya, kita tidak bisa merubah arah angin, tapi kita bisa merubah arah layar kita. Arah angin sudah dari sananya begitu, ke timur ya ke timur hari ini, besok ke barat. Kita nggak bisa rubah itu, tapi kita bisa merubah arah layar kita. Jadi kita bisa menghargai, merangkai perbedaan itu dalam bingkai kebersamaan. Lalu yang harapan saya juga satu yang penting, teman-teman etnis Tionghoa nih, khususnya di NTT, kadang tuh masih ada kesan eksklusifnya. Jadi kayak kan teman-teman etnis Tionghoa nih banyak kan meneruskan usaha dari orang tua, banyaknya tuh jadi pebisnis, pengusaha toko. Nah, kebanyakan teman-teman ini hanya banyak bergaul dengan sesama pengusaha toko. Nah, harapan saya tuh teman-teman etnis Tionghoa tuh lebih banyak mengikuti kegiatan kemasyarakatan, baik di tingkat RT, di tingkat kelurahan, kecamatan. Ya, kita harus banyak mengikuti organisasi sosial kemasyarakatan. Jadi kita juga banyak berbaur. Kita tidak bisa hanya minta kita diberikan kesempatan yang sama, tapi kita sendiri terkadang juga bergaulnya dengan itu saja. Nah, jadi harapan saya ya teman-teman itu juga harus mengambil peran dalam kehidupan bernegara yang banyak lah, terlibat dalam pemerintahan, sosial politik, pengambil kebijakan-kebijakan penting. Ini sementara saya di DPRD paling cuma 3-4 orang yang keturunan Tionghoa. Ya, yang lainnya etnis asli NTT. Kira-kira begitu Bro Rian pengalaman saya. Saya kembalikan. Baik Bro Christian. Ada hal yang menarik memang. Sebenarnya ada 2 hal yang mau saya gali lebih dalam dari Bro Christian. Beliau katakan di NTT nih kayaknya praktek diskriminasi itu nggak terlalu terasa gitu ya. Meskipun Bro juga katakan mungkin karena agama mayoritasnya masih sama, yaitu mungkin Nasrani gitu. Tapi kira-kira ada praktek-praktek baik nggak sih Bro yang bisa kita tularkan ke daerah-daerah lain yang mungkin peristiwa diskriminasi masih sering terjadi, misalkan di Jawa Barat atau di Jakarta misalkan. Itu kan memang berulang kali terjadi ya, atau bahkan di Jogja lah pelan-pelan mulai ada gitu. Kira-kira ada nggak sih semangat atau spirit resepnya yang bisa ditularkan? Itu pertama. Kedua, yang menarik tadi saya Bro katakan, beberapa teman-teman Tionghoa janganlah terlalu eksklusif gitu ya kira-kira. Nah, ini kan menjadi susah ya. Ini kan seperti zona nyaman mungkin ya Bro ya. Secara sektor ekonomi ada semacam rasa eksklusif gitu ya. Mungkin saling percaya, saling trust. Sehingga dari jauh kelihatannya, kok dia aja gitu. Kira-kira gimana nih Bro, agar kita bisa lebih dorong, lebih inklusif gitu ya Bro. Gimana nih Bro? Jadi resep-resep inklusivitas nih dan resep-resep toleransi. Silakan Bro. Ya Bro, jadi Bro Kakarian, kalau menurut saya nih, saya balik jawabannya yang kedua, nomor 2 dulu nih. Jadi apa resep-resepnya? Saya contohkan. Kalau ada acara adat, ada misalkan nikahan suku Ende di NTT atau suku Rote, kita yang keturunan Tionghoa ini kalau datang, atasnya boleh pakai kemeja, tapi bawahnya pakai sarung Ende. Itu kan memberikan mereka penghargaan. Waktu kita datang tuh mereka merasa bahwa kita bagian dari mereka. Nah ini yang teman-teman tuh kadang sen-sen seperti ini tuh masih kurang gitu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi saya kalau misalkan ke acara keluarga ND, etnis ND, ya saya pakai sarung ND bawahnya aja, nggak usah dari kepala sampai bawah ND semua, tidak usah. Tapi dari setengah ke bawah saya pakai sarung ND. Itu kita
merasa sangat diterima. Mereka merasa kita bagian dari etnis mereka. Nah itu cara-cara untuk berbaur di organisasi-organisasi sebenarnya simbol itu menjadi penting. Lalu, ya, simbol. Misalkan ada kegiatan simbol itu menjadi penting. Ya, simbol itu menjadi penting. Oke. Betul, Bro. Lanjut, Bro. Iya. Lalu ya spirit kebersamaan yang bisa ditiru di NTT itu banyak sekali. Di sini tuh masyarakatnya sangat toleran. Contoh, Bro Rian, masjid sama gereja tuh bersebelah-sebelahan dan itu tidak pernah ada konflik. Kadang anaknya tuh Muslim, bapaknya tuh Nasrani, itu biasa. Lalu anak angkatnya tuh beda agama, itu biasa. Kayak sekretaris PSI NTT saya itu seorang Muslim sejati, tapi dia dari kecil tinggalnya di keluarga yang Katolik. Jadi hal-hal seperti ini tuh di NTT biasa. Makanya itu kemarin NTT juga sempat mendapatkan predikat provinsi yang paling toleran. Ya semangat seperti itu yang saya harap bisa ditularkan ke provinsi-provinsi lain. Baik. Iya sih, apalagi akhir-akhir ini kan bad news is good news ya. Jadi kadang-kadang cerita-cerita toleransi ini suka terkubur dengan berita-berita misalkan ada rumah ibadah dilempar lah atau apa gitu ya. Ya benar, kadang-kadang kita juga harus memilih juga ya, memilih pergaulan lah, memilih berita juga ya, biar kita nggak terlalu tersorot di nuansa negatif lah, bahwa seolah-olah Indonesia ini kok nggak toleran. Tadi cerita-cerita tadi dari Kak Christian bagus banget tuh, simbol kita mengapresiasi adat dari para sahabat-sahabat kita gitu ya. Asik banget. Kita akan dalami lagi di sesi tanya jawab. Bro Christian kalau mau off camera dulu juga nggak apa-apa nih. Dengar-dengar ada panggilan tugas negara dari anak, nindurin anak katanya. Nanti monitor boleh mati tapi nggak boleh live ya. Nanti ada jawab lagi. Thank you. Siap. Ini yang paling tepat nih, pas 10 menit nih, pembicara dari NTT, paling jawabnya paling on time.